Perkenalkan, nama saya Riza Maulana, NIM 121 dari manajemen kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Memasuki materi yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan objektif atau latar belakang penelitian. Untuk memberikan deskripsi atau gambaran mengenai hal-hal yang melatar belakangi dilakukannya penelitian, maka kebutuhan objektif dalam mendeskripsikan latar belakang penelitian ini perlu dipaparkan. Untuk yang pertama yaitu fakta, kondisi, masalah yang ada atau yang sedang terjadi saat ini. Yang kedua yaitu apa arti pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagaimana kaitannya dengan tuntutan kebutuhan saat ini dan tuntutan perkembangan di masa yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu hal-hal strategis yang akan dicapai berkaitan dengan dilakukannya penelitian tersebut. Memasuki materi yang selanjutnya yaitu tentang pengertian masalah. Secara sederhana, masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan antara yang seharusnya terjadi dan kenyataan yang ada, atau antara desain dengan desain tidak sesuai. Atau bahasa lainnya, masalah khusus, masalah yang berbentuk persoalan atau problem adalah penyimpangan dari apa yang dikehendaki dan yang menjadi kenyataan. Masalah juga adalah situasi penyimpangan atau gap yang terjadi yang dapat dilihat dari fenomena bisnis, hasil penelitian, atau aplikasi teori. Suatu masalah tidak harus menuntut atau menimbulkan suatu penelitian, tetapi penelitian dilakukan oleh karenanya adanya masalah. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang sumber menemukan masalah. Pencarian masalah dapat dilakukan dari beberapa sumber masalah. Yang pertama yaitu melalui textbook, laporan penelitian yang tidak dipublikasikan. Yang ketiga proceeding. Yang ketiga tesis atau disertasi. Yang kelima yaitu jurnal. Yang keenam yaitu pengamatan sepintas atau fakta di lapangan. Yang ketujuh pengalaman pribadi. Yang kedelapan pertemuan ilmiah atau seminar, diskusi, lokakarya, dan lain sebagainya. Yang kesembilan yaitu pernyataan pemegang otoritas. Dan yang terakhir yaitu perasaan intuitif pribadi. Yang selanjutnya yaitu tentang pemilihan masalah. Setelah masalah-masalah diidentifikasi, belum menjadi jaminan bahwa semua masalah tersebut layak dan sesuai untuk diteliti, sehingga perlu dipilih salah satu atau beberapa masalah yang paling baik dan layak untuk diteliti. Dan yang selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan masalah dari arah masalahnya. Pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya, apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembang atau penerapan iptek atau pemecahan masalah secara praktis. Yang kedua yaitu dari arah penelitiannya. Pertimbangan permasalahan kelayakan dan kesesuaian penelitiannya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, dan kemampuan ilmu. Yang selanjutnya yaitu tentang perumusan masalah. Masalah perlu dirumuskan dengan tujuan agar permasalahan jelas dan tidak menimbulkan keraguan atau tafsir yang berbeda-beda, sebab masalah tersebut nantinya akan digunakan sebagai dasar. Untuk dasarnya sendiri, yang pertama yaitu pengajuan teori dan hipotesis, yang kedua yaitu pengumpulan data, dan yang ketiga adalah pemilihan metode analisis, dan yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Berikut ada teknik perumusan masalah penelitian. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pertanyaan, yang kedua yaitu singkat, jelas, dan padat, dan ketiga memberikan petunjuk dikemungkinkannya pengumpulan data dan adanya metode pemecahan. Dan yang terakhir yaitu perumusan masalah sinkron dengan judul penelitian. Yang selanjutnya yaitu tentang perumusan tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian sendiri, untuk menjelaskan tujuan akhir yang akan dicapai oleh peneliti setelah penelitian selesai dilakukan. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran dan yang tegas tentang sasaran dan ruang lingkup penelitian. Berikut ada teknik perumusan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu singkat dan spesifik. Yang kedua diarahkan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Yang selanjutnya yaitu tentang perumusan manfaat penelitian.
Manfaat penelitian sendiri yaitu untuk menjelaskan manfaat, kontribusi yang akan diperoleh dari hasil penelitian dan siapa pihak yang akan mendapatkan manfaat tersebut. Untuk teknik perumusan manfaat penelitian sendiri, yaitu yang pertama disebutkan secara detail siapa saja yang mendapatkan manfaat dan apa manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian. Yang kedua yaitu manfaat dapat dikaitkan dengan orientasi penelitian, apakah mempunyai kontribusi pada pengembangan dan penerapan iptek, pengembangan kelembagaan atau organisasi, atau untuk pemecahan masalah praktis menunjang pembangunan. Cukup sekian dari pemaparan materi tentang masalah penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.